Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan yang menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Arifudin, mahasiswa dari Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang pencemaran lingkungan. Ada 4 aspek yang ingin saya bahas. Yang pertama, apa itu pencemaran lingkungan. Yang kedua, faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang ketiga, jenis-jenis dari pencemaran lingkungan tersebut. Dan yang keempat adalah cara menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pencemaran lingkungan, sebaiknya saya menginfokan pada penonton yang menonton video ini semoga mengikuti protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, menjauhi dari kerumunan, mencuci tangan, dan pakai masker. Semoga kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga dijauhkan dari penyakit-penyakit yaitu corona maupun penyakit lainnya. Selanjutnya yang ingin saya bahas, yang pertama adalah tentang pengertian dari pencemaran lingkungan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan tersebut, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia maupun proses alam. Selanjutnya yang ingin saya bahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain yaitu yang pertama, peningkatan jumlah penduduk. Seperti yang kita lihat sekarang ini, peningkatan jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah yang mengakibatkan tidak stabilnya antara makhluk hidup manusia dengan lingkungan yang ada sekitarnya, yang menyebabkan kerusakan lingkungan berada di manapun, serta adanya industrialisasi yang tidak terkelola dengan baik. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan industri yang berdiri di berbagai daerah. Industri-industri tersebut tidak mengikuti peraturan dari pemerintah tentang pengolahan limbah mereka, yang akan menyebabkan pencemaran udara dari asap industri tersebut, pencemaran air dari air buangan limbah tersebut, atau pencemaran tanah dari buangan limbah yang ada di industri tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu ada faktor alam dan faktor manusia. Pertama adalah kegiatan manusia, terjadi karena limbah rumah tangga. Itu seperti yang kita lihat di rumah-rumah kita atau di rumah-rumah penduduk, bahwasanya limbah-limbah yang dihasilkan dari rumah tangga tersebut tidak diolah dan langsung dibuang ke drainase-drainase yang terdekat di rumah mereka. Dan yang kedua, hasil produksi pertanian atau penggunaan pestisida. Banyak sekali petani-petani kita sekarang menggunakan pestisida agar hasil panen mereka lebih cepat, jangka panen mereka lebih cepat, dan hasil dari penggunaan pestisida tersebut yang mengakibatkan pencemaran air. Dan yang ketiga adalah penggunaan kendaraan bermotor. Seperti yang kita lihat sekarang ini, semakin hari volume kendaraan bermotor semakin hari semakin meningkat, yang menyebabkan asap dari polusi dari asap tersebut semakin grafiknya semakin naik, yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Dan selanjutnya adalah proses dari kegiatan alam atau proses alamiah, perubahan alamiah. Pada umumnya proses alamiah ini terjadi akibat bencana alam seperti aktivitas gunung berapi, gempa bumi, dan juga maupun banjir maupun bencana alam lainnya. Dan selanjutnya saya ingin bahas tentang jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Dan yang pertama adalah pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara terjadi akibat peningkatan jumlah zat atau gas yang berbahaya di udara, yang berakibatkan kualitas udara semakin hari semakin buruk. Pencemaran udara ini sebenarnya sangat merugikan bagi manusia dari berbagai sisi, termasuk kesehatan. Berikut ini adalah dampak-dampak yang terjadi oleh pencemaran udara. Yang pertama, hujan asam, perubahan cuaca, penipisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata, dan yang kelima adalah kanker kulit.
Dan yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu sendiri merupakan dimasukkannya zat atau komponen lainnya ke dalam tanah tersebut yang berakibat tanah tersebut menjadi terkontaminasi oleh zat atau komponen yang berbahaya tersebut. Pencemaran tanah bisa terjadi seorang membuang sampah sembarangan di kebun atau di hutan, membuka tambang minyak hingga menjadikan suatu lahan sebagai tempat pembuangan limbah industri. Dampak yang terjadi dari pencemaran tanah itu banyak hal. Yang pertama dari segi pertanian. Dari segi pertanian seperti kesuburan tanah itu berkurang, tidak bisa dipakai untuk lahan berkebun lagi, dan juga seperti peningkatan sanitasi tanah itu juga berkurang. Dan selanjutnya adalah yang kedua dari dampak pencemaran tanah adalah bencana alam seperti longsor karena tatanan tanah tersebut tidak bagus lagi, dan erosi tentunya. Dan yang ketiga jenis dari pencemaran lingkungan itu adalah pencemaran air. Pencemaran air itu sendiri merupakan masuk atau dimasukkannya zat atau komponen lainnya yang berbahaya ke dalam air tersebut yang mengakibatkan air tersebut menjadi tidak bisa dipakai lagi karena tercemar. Pertandanya air tersebut berbau dan warnanya agak keruh. Air yang sudah tercemar tadi tidak boleh dikonsumsi lagi karena dapat menyebabkan berbagai penyakit, bahkan dalam jangka panjang maupun pendek. Dan dampak-dampak yang terjadi pada pencemaran air tersebut, yang pertama adalah media penyakit, yang kedua adalah peningkatan alga dan enceng gondok, yang ketiga menurunkan kadar oksigen dalam air yang menyebabkan terganggunya organisme yang ada di air tersebut.